Physical Distancing saya hari ini bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Makassar, Bapak Rahmat Mapatoba. Ini terkait dengan pembayaran gaji ke-13 yang masih ditunggu terus, yang masih juga kabarnya carut-marut, informasinya simpang siur dan menjadi harapan bagi seluruh ASN dalam lingkup Pemkot Makassar. Pak Kaban, seperti apa untuk progres pencairan gaji ke-13 ini? Ya, terima kasih banyak Om Erik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang untuk gaji 13 tahun ini agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke. Dimana tahun ini untuk 2020 ini kita dalam keadaan suasana pandemi COVID-19. Olehnya itu impactnya memang hampir ke seluruh stakeholder yang ada di Kota Makassar maupun secara nasional, dan saya kira ini seantero dunia. Seiring dengan gaji 13 untuk tahun ini memang agak sedikit berbeda, Om Erik. Ya. Semestinya memang kalau kita merujuk tahun-tahun sebelumnya, tahun 2019 itu dibayarkan pada awal-awal tahun ajaran yang mau dimulai. Biasanya kalau anak-anak kita untuk mau masuk sekolah itu kita disupport dengan gaji 13 oleh orang tuanya yang notabene sebagai ASN. Untuk tahun ini memang agak sedikit berbeda karena tahun ini kita mengadakan di dalam suasana pandemi COVID-19. Informasi terakhir yang kami dapatkan dari pusat, pembahasannya itu kira-kira akan dibahas pada bulan Oktober nanti. Nanti Oktober baru dibahas ya? Oktober di pembahasannya untuk di tingkat pusat. Olehnya itu memang kami juga masih menunggu petunjuk dari pusat terkait itu. Dan insya Allah kalau perpresnya dan muncul dan ada langkah-langkah strategik dari pemerintah pusat yang kita laksanakan untuk pemerintah daerah, kami akan laksanakan. Kalaupun notabene ini dibahas pada bulan Oktober dan disahkan oleh pemerintah pusat terkait dengan aturan-aturan yang mengatur terkait dengan hal itu, saya kira mungkin eksekusinya paling lambat untuk akhir tahun ini. Akhir tahun ini. Oke, baik. Ya. Itu yang direncanakan ya. Iya. Targetnya seperti itu. Nah, kalau dari segi TPP sendiri seperti apa saat ini? Nah, memang kita TPP kita memang seperti yang kita Baru sekali cair ya TPP-nya ya? sudah dari bulan April, Om Erik. April ada yang Ya. cair. Oke, baik. PNS ASN pemerintah kota ini sudah menerima TPP dari sejak Januari. Memang sejak bulan April ini besarannya memang agak sedikit. Iya, dia menurun ya. Berapa persen penurunannya? Ada Pak Kaban? 40%. 40%, wah. Seiring- Cukup mengagetkan juga ya. Ya, seiring memang dengan penurunan target PAD kita. Oke, baik. Dengan PAD kita. Karena TPP ini sumbernya memang dari PAD kita. PAD kita. Oke. Karena PAD kita menurun, mau tidak mau penyesuaian TPP kita harus Iya. kita Mengikuti sesuaikan, itu. kita sesuaikan juga. Olehnya itu memang apa yang saya sampaikan ini adalah sense of crisisnya kita. Karena tahun ini juga mau tidak mau pemerintah kota harus dihadapkan dengan penganggaran yang notabene juga agak sedikit besar kembali. Iya. Contohnya penganggaran pada pemilu kada. Iya, Mau pemilu tidak kada. mau 9 Desember ini harus Terlaksana. Ini yang kita harus support besar-besar untuk terkait dengan penganggaran yang sampai sekarang ini masih ada yang tersisa belum tertransfer ke penyelenggara pemilu. Nah, ini juga yang Besaran berapa yang belum tertransfer Pak Kaban? support anggaran yang sekarang ini yang belum tertransfer masih ada 73 miliar lebih. Wow, masih banyak banget ya. Oke, itu kendalanya apa Pak? Sakit memang kita memang ada langkah-langkah, step-step. Siksa memang ini kan pencairan kita NPH naskah perjanjian hibah kita kan 2 tahap. Nah, yang tahap pertama itu sudah kita alokasikan pada 2019 kemarin, dan untuk tahap kedua ini kita akan alokasikan untuk tahun 2020 ini. Dan mau tidak mau ini harus kita maksimalkan untuk tahap kedua ini. Karena kan memang ada beberapa kemarin tahapan-tahapan yang notabene tertunda. Semenjak ada pandemi COVID-19 ini. Olehnya itu sekarang ini setelah ada kepastian penyelenggaraan pemilu kada itu harus dilaksanakan pada bulan Desember, nah ini yang kita harus support lagi terkait dengan sisa anggaran yang belum
kita alokasikan, kita berikan ke penyelenggara pemilu kada itu. Oke, baik, menarik sekali. Ada 3 item yang saya dapatkan untuk pagi ini bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Pemkot Makassar, Bapak Rahmat Mapatoba. Pak, terkait juga dengan anggaran KPU kembali nih yang tentunya mereka masih meminta juga tambahan ya. Jadi berapa persen? Tapi nampaknya Pemkot tidak bisa memenuhi itu ya. Saya kira masih tahap pembahasan, Om. Mudah-mudahan kita ada titik temu lah beberapa hari ke depan ini. Pembahasan dengan DPR atau Pemkot sendiri? Pembahasan dengan KPU. KPU. Jadi KPU dan Pemkot Makassar. Iya. Kita mudah-mudahan lah ada titik temu beberapa minggu ke depan. Iya. Kira memang sesuai dengan NPHD yang ada kemarin, memang kebutuhan anggaran yang notabene menurut persepsi KPU masih perlu lagi ada penambahan beberapa item anggaran yang ada di Iya. KPU. Tapi mudah-mudahan lah ada titik temu beberapa hari. Oke, tapi diminta KPU berhemat ya untuk hal-hal yang penting aja ya. Ya, saya kira memang begitu. Karena memang di suasana pandemi sekarang ini semua kita harus mengencangkan ikat pinggang lah, Om Eri. Karena memang pendapatan kita, dana transfer dari pusat maupun dengan PAD kita yang mau tidak mau melakukan ada penyelesaian dengan kondisi yang sekarang ini. Iya. Kalau Pemkot sendiri mintanya KPU berhemat pada hal mana saja ini? Saya kira kan begini, Om Eri, ada beberapa tahapan-tahapan yang notabene sekarang mungkin yang kurang melibatkan, tidak terlalu melibatkan orang banyak. Contoh umpamanya sosialisasi, perjalanan dinas mungkin masih bisa dikurangi dan bisa disesuaikan. Yang mau tidak mau, itu kan harus dilakukan penyesuaian dengan suasana pandemi COVID sekarang ini. Contoh umpamanya sosialisasi yang mungkin bisa dilakukan melalui virtual ini kan mungkin biaya karena kan suasana pandemi sekarang ini kita tidak bisa mengumpulkan orang banyak. Nah, itu yang artinya Pemkot meminta bahwa seluruh sosialisasi untuk pilkada ini KPU lakukan secara virtual. Tidak seluruhnya, tapi mungkin saja ada yang dilakukan dengan tahapan-tahapan yang normal yang seperti sekarang ini, tapi intensitasnya itu mungkin agak sedikit dikurangi dibanding dengan suasana normal yang seperti tahun-tahun sebelumnya. Olehnya itu memang kami sangat berharap beberapa item-item penyelenggara pemilu untuk tahun ini kan sama sekali bisa kita maksimalkan, kita bisa hemat. Contoh umpamanya perjalanan dinas. Perjalanan dinas untuk KPU kan ini juga bisa dirasionalkan. Bisa dirasionalkan karena kondisi sekarang ini kan sangat sulit kita melakukan perjalanan dinas. Mungkin setelah pemilu kada ini selesai dengan tahapan akhir sampai ke tingkat pusat, ya mungkin KPU bisa menggunakan perjalanan dinasnya, tapi tidak sebanyak mungkin apa yang menjadi penganggaran sekarang ini itu bisa dirasionalkan lagi sedikit. Jadi mungkin tidak ditambah ya? Kalau itu dimungkinkan kami sangat berharap. Kira-kira itu kan berharap. sebagai Kepala Badan Keuangan bisa nggak ditambah tuh? Ya. Dengan refocusing anggaran Pemkot juga kan yang semakin besar. Olehnya itu memang kami sangat berupaya lah KPU bisa merasionalkan semaksimal mungkin. Kami sangat berharap itu bisa dimaksimalkan rasional. Karena mau tidak mau, kami juga sangat berharap pemilu kada ini hasil yang diharapkan nantinya tidak terhambat dengan pola penganggaran. Iya. Nah, itu yang kita jangan sampai memang KPU juga terhambat dengan hal-hal yang notabene melanggar tahapan-tahapan ini, tahapan-tahapan pemilu kada ini. Hal itu terkait dengan penganggaran itu juga ya kita tidak harapkan. Pak Kaban, yang terakhir, apa yang besar Pak dari penambahan KPU ini yang Bapak sudah cek sendiri gitu? Saya kira begini, Om Eri, tahun ini memang seiring dengan ada peraturan Menteri Keuangan yang terbaru, saya lupa nomor berapa yang terbit sejak Maret kemarin. Yang besar memang khusus untuk pemilu kada ini adalah honor ad hoc penyelenggara. Honor penyelenggara? Iya, dia baik di tingkatan TPS, KPPS, PPS dan PPK. Ini yang paling besar menguras sedikit penganggaran karena memang tahun ini ada kenaikan honor ad hoc penyelenggara itu. Okay. Di samping juga tahun ini KPU juga
menambah jumlah TPS yang ada, di mana rasio jumlah TPS yang menurut perhitungan KPU yang disampaikan kepada kami dan ini juga sejalan dengan peraturan PKPU yang ada, dari jumlah 800 pemilih maksimal per TPS itu dikurangi menjadi 500. Oke. 500 pemilih, Pemilih. maksimal per TPS. Untuk physical distancing juga itu. Untuk physical distancing juga. Oke, baik. Jadi ada peningkatan kurang lebih 190 lebih TPS. Jadi dari 2190 kurang lebih naik 2300. Iya. Oke. Baik, kita berharap juga penyelenggara ini bisa sukses dan menghasilkan pemimpin yang lebih baik untuk Kota Makassar, begitu ya. Amin, amin. Baik, yang terakhir apa pesan kepala Badan Keuangan untuk seluruh pegawai Pemkot Makassar, ASN Pemkot Makassar yang menantikan TPP yang bisa kembali normal mungkin ataupun juga untuk gaji 13 yang juga tentunya masih dinantikan oleh seluruh ASN Lingkup Pemkot Makassar, Pak. Ya, kami sangat berharap memang target-target pendapatan kita untuk tahun ini bisa maksimal dan kembali normal lagi, Om Oke, Erik. amin. Karena saya kira memang yang sekarang ini masih sangat anjlok. Target pendapatan kita adalah terkait dengan pajak hotel dan maupun dengan Iya, menurun semua sangat ya. menurun. Oke. Karena ini juga sangat berimpact bagi kita sekalian. Olehnya itu memang kita maksimalkan memang untuk pelayanan masyarakat, jangan terfokus dengan TPP, karena saya kira juga dengan sekarang ini kita masih suasana work from home sebagian besar, Om Erik. baik. Iya, olehnya itu TPP ini adalah apresiasi dari pemerintah kota, daripada Bapak Wali Kota untuk kita sekalian. Dengan kondisi work from home ini, meskipun TPP kita mengalami pengurangan, saya kira ini adalah apresiasi dari kita semua. Meskipun memang target pendapatan kita akan menurun. Untuk gaji 13, kita berdoa saja. Mudah-mudahan ada titik terang, ada hal yang bisa kita dapatkan pada bulan Oktober nantinya menjadi animo bagi kita semua, bagaimana supaya gaji 13 ini kita bisa dapatkan pada akhir tahun nanti. Oke, baik. Terima kasih kasih, Kepala Badan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Makassar, Bapak Andi Rahmat Mapatoba Rusi sudah bersama saya untuk Talk Physical Distancing. Terima kasih. Sehat selalu, Pak Kaban. Assalamualaikum. Terima kasih, Om Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.